Halo teman-teman Serendipity Tarot, kembali lagi di Pick a Card Reading. Dan tema kita kali ini adalah When are you going to get married? Kapan kalian akan menikah? Apakah kamu akan menikah di tahun ini? Or maybe, let's see. Di sini sudah ada 3 pile. Ada pile ke-1, originality, pile kedua, dan juga pile ketiga. Teman-teman boleh pilih 1 atau mungkin 2 dari pile ini yang menarik perhatian kalian. Ini hanya sebagai media bantu saja ya. Oke, aku ingatkan di sini ini adalah general reading, tidak akan resonate dengan semuanya. Jadi aku harap teman-teman bisa ambil yang positifnya aja. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, silahkan kalian bisa pause videonya. Dan kalau kalian sudah siap, kita langsung saja mulai dari pile pertama. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 1, di sini kalian sudah punya originality, psychic development, dietary change, trust your intuition, dan stay optimistic. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1, kapan kamu akan menikah atau sign-nya ketika kamu akan segera menikah, di sini ada psychic development. Dengan psychic development di sini aku lihat kalian itu akan ada perubahan ya dari ini lebih ke perubahan emosional, di mana kamu lebih percaya diri, kamu lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, dan kamu merasa bahwa kehidupan kamu itu sudah berubah, atau kalian menjadi jauh lebih tenang apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kalian di masa lalu. Di sini aku lihat ada yang mungkin divorce dengan hubungan yang toksik, baik itu pasangan kalian yang mungkin terlalu menuntut, terlalu posesif, dan juga ada yang sama sekali mungkin tidak peduli dengan tidak menghargai ya, tidak menghargai hubungan kalian, tidak menghargai usaha kalian. Oke, di sini di mana kamu sudah bisa melepaskan diri dari hal tersebut, dari hal yang toksik, kemudian kamu merasa jauh lebih nyaman dengan diri kamu sendiri. Nah, ini adalah salah satu sign untuk ketemu dengan jodoh kamu atau pernikahan yang berikut. Dan untuk teman-teman yang single, di sini psychic development ini adalah pertumbuhan secara emosional, di mana kamu sudah nggak terlalu mempedulikan lagi apa kata orang, kemudian bagaimana kamu melihat teman-teman kamu atau melihat orang lain yang sudah menikah. Kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri dan kamu sudah surrender ya. Aku lihat di sini kamu yang menerima dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, menerima dengan keadaan kamu. Kamu di sini yakin kalau misalkan suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan pasangan kamu, terlepas itu apakah dia adalah orang yang ada dekat kamu ataupun orang yang jauh, dan kamu sudah mulai bisa melepaskan keinginan kamu sendiri dan lebih menerima. Ya, Six of Earth, just like I told you, seperti yang tadi aku sampaikan, di psychic development ini adalah movement ya, perpindahan, sesuatu hal yang kamu tinggalkan tapi secara emosional. Berikutnya kita punya dietary change. Let's see apa explanation dietary change. Five of Cups. Oke. Ini juga sama perubahan, tapi ini lebih ke perubahan finansial, perubahan karir, apa yang kamu seharusnya lakukan dan tidak seharusnya kamu lakukan, dan ini ada hubungannya dengan keuangan dan juga finansialnya kamu. Ada hal yang toksik yang kamu lepaskan dari hidup kamu, dan ini mengubah kehidupan kamu seluruhnya, baik itu secara emosional ataupun secara finansial. Nah, di dietary change ini dan juga di Five of Cups ini ada yang kamu akan ketemu pasangan kamu saat kamu berganti profesi. Ada yang ketika kamu menjalani 2 profesi atau mungkin 3 profesi bersamaan, atau ada profesi baru yang ini bikin kamu tuh kayak kamu menjadi orang yang lebih baik, kamu menjadi lebih tenang, dan ini kayak support kehidupan kamu lebih dari profesi kamu yang sebelumnya atau profesi kamu yang pertama gitu. Nah, di energi dari Five of Cups ini juga dengan keuangan, dimana kamu sudah lebih bisa lagi mengatur keuangan kamu. Intinya adalah kamu stabil secara finansial dan juga profesi. Kamu akan ketemu dengan pasangan kamu, atau ini jadi sign-nya kamu untuk ketemu pasangan kamu. Itu yang aku lihat di sini ya, perubahan secara karir dan juga ekonomi.
Oke, ada trust your intuition. Di trust your intuition ini adalah message untuk kamu, percaya dengan diri kamu sendiri, percaya dengan intuisinya kamu. Ini sebenarnya sama dengan stay optimistic ya. Kamu diminta lebih optimis dengan diri kamu sendiri. Jadi jangan underestimate yourself gitu ya. Jangan kamu merasa aku nggak cocok dengan orang ini, atau aku nggak sepadan, atau kamu di sini merasa rendah diri. Tidak, dear ya. You are what you are and you are special the way you are. Kamu tuh special dengan diri kamu sendiri yang seperti sekarang, dengan apa adanya kamu, itu kamu udah spesial. Dan kamu akan jadi lebih spesial ketika kamu sudah bisa melepaskan hal-hal yang memang bikin kamu merasa negatif gitu ya. Hal-hal yang membuat kamu merasa rendah diri. Ketika kamu sudah melepaskan hal-hal tersebut dan lebih menerima diri kamu sendiri, ini akan membuat kamu jauh lebih spesial. The originality ini juga sebetulnya kalau kalian lihat atau kalian ini sama. Ini tentang bagaimana kamu mempercayai diri kamu sendiri, bagaimana kamu melihat apa yang kamu punya, potensi diri kamu, dan kamu bersyukur dengan itu. Karena kalian tuh terlalu banyak memikirkan bagaimana pendapat orang lain, memikirkan bagaimana kalau kehilangan seseorang itu akan menyakiti kamu, dan kamu kayak ketakutan kalau misalkan kamu nggak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Padahal di sini that's your power, itu yang akan jadi motivasi dan juga kekuatan kamu untuk melangkah menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lihat another thing about this person. Intip sedikit tentang orang yang akan jadi pasangan kamu ya. Healing heart. Dia akan jadi orang yang mengobati hati kamu, atau orang ini akan memberikan kamu hubungan yang nyaman, yang dia akan, kalau kamu merasa ragu dengan pasangan ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kamu takut ditinggalkan, kamu takut tidak disayangi, maka orang ini dia tidak akan lelah untuk ngasih tahu kamu kalau dia ini sangat peduli terhadap kamu, kalau dia ini sayang sama kamu. Jadi dia nggak akan merasa capek untuk ngasih lihat ke kamu, dia nggak akan meninggalkan kamu. Dia akan meyakinkan kamu dengan tindakannya kalau dia nggak akan ninggalin kamu. Kalau kalian tanya, will you get married this year? Apakah kalian akan menikah tahun ini? Aku tidak lihat di tahun ini. Maybe ada yang di tahun depan atau 2-3 tahun ke depan. Oke, tapi nggak lebih dari itu. Kalaupun ini di tahun ini, it's gonna be in the end of the year. Kayaknya bisa jadi di akhir tahun, atau kamu ketemu dengan orang ini mungkin saat akhir tahun, atau hubungan kalian tuh kayak berubahnya itu tidak di tahun ini. Oke, dear? So that's all. Aku harap ini bisa membantu kamu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian aku mau bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih pile nomor 2. Di sini kamu sudah punya knowledge, ancient wisdom, holiday, decide, dan juga worth waiting for. Oke, aku bisa ngerasain ini adalah energi yang cukup positif di sini. Teman-teman yang memilih pile nomor 2 itu kalian sudah move ya, kamu sudah berubah secara emosional ataupun di sini kayak energinya itu udah benar-benar nice. Kalau dengan di pile 1 itu kan kayak orang yang baru mau deciding to change gitu ya, orang yang baru mau berubah gitu, orang yang masih butuh keyakinan ataupun power untuk change. Nah, untuk pile number 2 ini kayaknya kalian sudah melewati proses tersebut ya. The ancient wisdom, when you are going to get married, atau sign-nya apa kamu akan menikah dan kamu akan ketemu dengan pasangan yang tepat, itu kalau kamu punya psychic ability, kalau kamu punya intuisi yang kuat, nah kalian akan ketemu dengan pasangan kalian setelah kamu bisa mengakui dan juga menerima apa yang kamu punya, itu kelebihan yang kamu punya, baik itu intuisinya kamu ataupun psychic ability-nya kamu. Kalau di sini kamu adalah orang yang punya intuisi yang kuat, mungkin seringkali kamu suka, enggak deh, itu cuma bayangannya kamu aja, atau itu cuma perasaan kamu aja. Nah, ini kamu harus bisa berdamai dengan itu gitu ya, dengan sisi yang seperti itu. Kamu harus bisa, okay, this is my intuition, ini intuisinya aku dan aku akan coba untuk seperti itu. Nah,
seringkali mungkin dalam hubungan di sini kalian nggak ini ya, bukan tidak menyadari atau bukan yang nggak tahu kalau pasangan kamu ini ternyata seperti ini enggak gitu. Tapi kamu memilih untuk tidak kamu memilih untuk tidak mempedulikan hal tersebut. Jadi kalau kamu lihat atau kamu ngerasain pasangan kamu ini bohong sama kamu, nah kamu milih untuk ya udah biarin aja gitu ya. Oh ya udah, mungkin itu nggak benar. Oh ya mungkin dia benar. Tapi that's your intuition dear. Itu intuisinya kamu. Kamu punya strong intuition, yang intuisinya kamu itu bisa jadi reality, tapi dalam waktu yang kayak misalnya kamu ngerasainnya hari ini, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kamu akan ngelihat oh ternyata apa yang kamu bayangkan tentang orang itu benar gitu. Nah, di saat kamu sudah bisa link antara diri kamu sendiri dan juga intuisinya kamu, dan kamu terapkan itu, kamu akan lebih bisa lagi milih orang yang tepat untuk ada dalam kehidupannya kamu. Oke. Kemudian di holiday, ada yang akan ketemu dengan pasangan kamu atau orang yang akan menikah dengan kamu ini di saat kalian liburan. Atau kamu akan liburan dulu gitu ya. Kayak aku sih ngelihatnya gini, dengan adanya holiday atau liburan di sini, kamu ini udah termasuk orang yang mengesampingkan kesenangan diri kamu. Kalau kamu merasa aku pengen liburan nih ke mana gitu ya, tapi kamu mikir janganlah sayang, mendingan aku pakai untuk ini aja, atau lebih baik aku gunakan ini, atau aku sekarang tuh lagi butuh ini. Kemudian kamu ingat dengan beban keluarga kamu mungkin di sini ya, ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi, sehingga kamu mengesampingkan keinginannya kamu. That's what I meant. Nah, di holiday ini adalah ketika kamu lebih memikirkan diri kamu sendiri, lebih memikirkan tentang ini yang aku inginkan, dan aku bahagia seperti ini, dan aku ingin melakukan yang terbaik untuk diri aku sendiri. Nah, saat kamu sudah bisa merasa seperti itu, dan kamu enggak lagi yang bergantung ke orang lain, kamu di sini juga tidak lagi yang merasa sakit hati ya. Karena kenapa aku di sini ngerasain kayak kamu tuh sakit hati dengan ucapan orang lain atau bagaimana orang lain memandang kamu, dan this is not other people actually. Ini bukan orang lain, tapi lebih ke keluarga kamu, apa yang mereka katakan, atau ada ya ucapan dari mereka yang mungkin kayak nyakitin hatinya kamu, sehingga kamu ingin nunjukin sesuatu ke mereka. Nah, di saat kamu sudah bisa melepaskan perasaan kamu tersebut dan jadi lebih happy dengan keadaan kamu sendiri, dan memang melakukan apa yang kamu suka itu tidak untuk menunjukkan ke siapapun, tapi memang benar-benar untuk kepuasan dari kamu sendiri. This is one of the signs, salah satu tanda dari kamu akan segera ketemu dengan pasangan yang tepat untuk kamu, atau kamu akan menikah. Oke, ada decide. Decide ini adalah message untuk kamu. Kamu harus bisa memutuskan apa yang baik atau nggak baik untuk kamu, nge-cut yang toxic atau nggak toxic untuk kamu. Jangan takut untuk kehilangan seseorang, atau kamu kayak mutusin di sini, oke, aku mau orang yang seperti ini, maka aku harus cari orang yang seperti ini gitu ya. Dan ketika ada orang yang gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena aku yakin di sini hal-hal yang kamu harapkan dari seseorang atau dari pasangan kamu, baik itu laki-laki atau perempuan, ini bukan hal-hal yang sifatnya fisik atau materialistik. No, ini adalah hal-hal yang memang kamu harapkan pasangan kamu miliki, itu karakter ya. Ini lebih ke karakter. Kalian ini kayaknya ingin orang yang benar-benar bisa secara emosional tuh benar-benar bisa healing, kayak menyembuhkan hati kamu tuh, kayak bikin kamu jadi orang yang dulu lagi. I don't know why, but it seems that people who choose file number 2, kayaknya orang-orang yang memilih file number 2 ini punya masa-masa tertentu di mana kalian ini sangat bahagia sekali, dan kemudian sekarang setelah semua hal yang terjadi dalam kehidupan kalian merasa kenapa aku kayaknya nggak bisa sebahagia dulu atau di momen ini, dan aku ingin seperti itu. Nah, kamu mengharapkan seseorang yang bisa menjadi teman, menjadi saudara, ataupun menjadi pasangan yang baik untuk kamu. Oke, ada word waiting for. Yakin dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, seberapa sulit pun itu, ataupun mungkin di sini teman-teman yang memilih file nomor 2 ini kayak udah lama single,
baik itu yang sudah pernah menikah ataupun yang belum menikah, kamu harus yakin orang yang datang untuk kamu ini sangat spesial. Makanya butuh waktu lebih lama untuk kamu menunggu orang ini. Dan dia adalah orang yang sangat pantas ditunggu. Karena dia adalah orang yang kamu harapkan. Apapun itu, atau seperti apapun orang yang kamu harapkan, dia adalah orang yang 80%, kayak 80% atau 75% atau 90% itu benar-benar seperti apa yang kamu harapkan. Nine of Pentacles, and for holiday kita punya the Star to decide. Wow, ada the World. Nice. Okay. Ada yang akan menikah di tahun ini, ada yang akan menikah di 1-2 tahun ke depan, tapi ini lebih cepat dari yang pile nomor 1. Ada yang di tahun ini, ada yang kamu memang sudah ketemu dengan orang ini, karena kan tadi sudah aku bilang, orang yang memilih pile nomor 2 ini kayak udah melepaskan masa sulitnya, atau terbebas dari perasaan-perasaan yang membebani gitu ya. Di Nine of Pentacles ini adalah, ini kamu dimana kamu sudah merasakan nyaman, sudah merasa tenang dengan keadaan kamu, dengan diri kamu sendiri. Nah ya, kemudian di Star ini juga sama, tadi sudah aku bilang dengan holiday, ketika kalian sudah bisa melakukan apa yang kalian inginkan, mimpi-mimpi kamu. Jadi nggak ada kesulitan yang seperti dulu mungkin kamu alami ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu mungkin terbentur hal-hal tertentu ya. Dan di The Star ini, mimpi-mimpi kamu atau keinginan kamu itu satu persatu terpenuhi, dan kamu merasa kayak bersyukur sekali di sini. Di The World ini kamu kayak lebih bijaksana lagi, kamu bisa memilih apa yang baik dan gak baik untuk kamu bisa memilah ya. Oke, ini orang yang gak baik, lebih baik aku gak deket dengan orang ini, walaupun mungkin dia secara fisik dia menarik untuk kamu, atau dia memiliki sesuatu hal yang kamu sangat inginkan dari seseorang, tapi kamu tahu kalau dia nggak serius sama kamu tahu bahwa hubungan yang akan kamu miliki dengan dia ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah ini ya, dua kartu ini, Ancient Wisdom dan juga The World. Jadi kamu sudah bisa memilih mana yang baik untuk kamu atau enggak, yaitu dengan cara kamu menggunakan intuisi kamu gitu, dengan karena kamu punya intuisi yang kuat, atau kamu ada sini ada psychic ability. Okay? Di Hand of Cards, orang yang akan kamu nikahi ini, dia adalah orang yang sedikit posesif. Tetapi anehnya kamu suka dengan sikapnya yang seperti itu. Kamu suka gitu ketika dia agak posesif sama kamu. Kamu merasa diperhatikan dengan sikapnya, tapi ini bukan posesif yang berlebihan sampai kamu merasa terkekang, enggak. Ini adalah orang yang kayak dia tuh sangat perhatian ke kamu, jadi kayak posesif gitu. Padahal ini semua itu karena dia saking perhatiannya ke kamu, saking pedulinya sama kamu. Dia juga takut kehilangan kamu, tapi dia nggak akan nunjukin hal tersebut. Nah, kamu dengan orang ini, kamu akan merasa dilindungi. Dia akan memberikan apa yang kamu mau, karena sekali lagi orang ini adalah orang yang pantas kamu tunggu. Dia akan jadi orang yang benar-benar seperti apa yang kamu inginkan dari pasangan ya. Okay, dear, so that's all. Aku harap ini bisa membantu kamu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku bacain apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. See you in the next reading. Halo teman-teman, ini pile nomor 3. Di sini kalian sudah punya grounding, ada you've got the power, tell the truth, dan ada engagement. Ini ada yang akan menikah segera ya. Di tahun ini ada yang akan segera menikah. Wow, nice. Let's see untuk grounding. So di grounding ini adalah kalian itu sebetulnya udah tahu loh ya. Udah ada yang ketemu dengan jodohnya, dan kamu ini mungkin udah mau hampir married, atau kalian lagi menjalani komitmen yang serius, tapi ada yang ragu. Okay? Ada yang merasa nggak yakin dengan pasangan kamu. Kamu takut untuk kedepannya, apakah dia orang yang tepat atau enggak. Mungkin kalian pernah mengalami kegagalan, baik itu kegagalan ditinggalkan pasangan, ataupun kegagalan karena divorce, ataupun ya kamu udah komitmen dengan seseorang tapi hubungannya nggak berjalan dengan baik. Dan ini
ngebuat kamu benar-benar kayak mikir lagi kalau misalkan mau ngejalanin kehidupan yang baru. Dan ada juga yang kamu kayak mungkin kenal dengan orang ini tuh kayak dijodohkan, atau dia adalah orang yang dikenalkan atau pilihan keluarga kamu, sehingga kamu ragu apakah kamu akan bahagia dengan orang ini atau enggak, apa kamu akan bisa menyukai orang ini atau enggak gitu ya. Ada the World, the Hierophant, Three of Swords, King of Swords. Untuk the World ini sebetulnya sama dengan grounding, apa yang kamu lihat untuk ke depan ya, keraguan kamu takut dengan nanti kalau kamu menikah kamu harus begini, kamu akan seperti ini, apakah kamu bisa atau enggak gitu ya. Dan di sini ketika kamu sudah enggak lagi ya overthinking dengan masa depan gitu, overthinking dengan apa yang belum terjadi dalam kehidupan kamu akan semakin dekat dengan orang yang akan jadi pasangan hidup kamu, atau kamu akan bisa memutuskan apakah kamu akan menikahi orang ini atau enggak. Dan untuk teman-teman yang single di sini, ketika kamu sudah nggak overthinking lagi dengan orang-orang yang ngedeketin kamu, orang yang ingin menjadi pasangan hidup kamu, nggak ragu lagi atau ngasih mereka kesempatan untuk membuktikan diri mereka, maka kamu itu sama dengan menarik orang yang memang ingin serius ke dalam kehidupannya kamu. Oke, di You've Got the Power ini kalian tahu sebetulnya apa yang kalian inginkan, dan kalau misalkan di sini ada sesuatu hal yang kamu ragu tentang pasangan kamu, atau kamu merasa kalau dia ini menyembunyikan sesuatu dari kamu, better you tell the truth ya. Karena kedua kartu ini tuh kayak berhubungan, ya kamu diminta kayak untuk jujur ya, lebih jujur ke pasangan kamu, atau kalau memang kamu ingin pasangan kamu jujur sama kamu, ya kamu bisa share komunikasi dengan dia. Kalau dia ini bisa diajak untuk komunikasi, kalau memang pasangan kamu ini adalah orang yang tepat, maka dia akan mau komunikasi sama kamu. Kalau memang dia tidak mau berkomunikasi, that's not the person ya, maka dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Karena berarti dia kan tidak ingin adanya hubungan dengan kamu, dia tidak ingin dia tidak ingin protect your relationship gitu. Dia ingin melindungi hubungannya dengan kamu. Oke, di You've Got the Power ini seringkali kamu tuh kayak memilih orang yang kurang tepat dalam kehidupannya kamu. Banyak di antara kalian yang memilih pile nomor 3 ini kayak bukan orang yang kesulitan untuk mendapatkan pasangan, atau orang yang ngedeketin tuh kayak banyak, tapi kamu milihnya mungkin bukan orang yang tepat. Dan ada juga yang pasangannya ini udah punya pasangan, dan kamu mengharapkan atau menunggu dia untuk melepaskan hubungannya dulu dengan pasangannya yang sekarang atau pasangan yang sebelumnya, sebelum deket sama kamu. Atau bahkan mungkin kalian di sini kayak setuju untuk sama-sama ngejalanin hubungan ini. Tapi di sini I don't see that it's a good thing. Aku tidak melihat bahwa dia itu akan melakukan hal tersebut, atau dia ini akan melepaskan hubungannya yang sekarang untuk kamu gitu. Dan kamu kalau mengharapkan orang yang seperti itu, it's going to be endless ya, kayak nggak ada ujungnya. Tell the Truth dan Three of Swords. Kemudian ada King of Swords, ini tentang decision, keputusan. Orang yang akan jadi pasangan hidup kamu, dia bukan, aku tidak melihat orang ini adalah orang yang sudah punya pasangan, tapi dia adalah orang yang single. Kalau kalian seringkali, ini untuk teman-teman yang single dan belum punya pasangan, kalau kalian seringkali mungkin di sini kenal dengan seseorang yang ternyata dia udah punya pasangan, ya, kenal dengan seseorang yang ternyata dia udah punya pasangan, atau dia ngebohongin kamu. Nah, kalau kamu sudah bisa kayak jauh dari orang-orang tersebut, bisa lebih kayak ngejauhin diri dari orang-orang yang memang sudah punya pasangan, kamu akan ketemu dengan pasangan yang benar-benar memang untuk kamu. Kamu akan langsung kayak hubungannya tuh bakalan langsung serius gitu, nggak akan nunggu-nunggu lagi di sini. Karena dia kamu punya engagement, ini kayak nggak nunggu-nunggu lagi. Orang yang akan serius sama kamu tuh akan datang. Tapi di sini sign-nya adalah ketika kamu sudah bisa menjauhkan diri kamu dari orang-orang yang memang udah punya pasangan. Karena lambat
lama-lama gitu kamu juga akan tahu kok kalau pasangan kamu itu dia udah punya pasangan atau enggak gitu ya. Dan di sini mungkin kalian tuh sering kali hubungannya ini dengan orang yang LDR atau belum pernah kamu temui. Nah mungkin juga salah satu sign-nya karena orang yang akan menikah dengan kamu ini dia adalah orang yang memang tidak jauh dari kamu, bukan orang yang akan kamu temui di medsos. That's what I meant. See, love call. The Sword and Rose. Be careful dengan orang-orang yang kamu temui di medsos. Walaupun ada di sini yang akan ketemu dengan pasangannya itu ada pasangan kamu ini adalah orang yang LDR sama kamu. Kemudian kalian ketemuan, tapi bukan orang yang jauh banget itu enggak. Hanya be careful with this itu. Hati-hati dengan ini, dengan orang-orang yang kamu temui di medsos. Mungkin kalau kamu lebih bisa ya bijak lagi dalam memilih orang yang dekat dengan kamu atau nggak terlalu percaya dengan orang-orang yang kamu temui di medsos, maka kamu akan semakin dekat dengan orang yang memang benar-benar hanya untuk kamu. Kalau ditanya, are you getting married this year? Ada yang iya di tahun ini, ya. Ini adalah untuk yang sekarang ini sedang menjalani hubungan yang cukup serius dan ada komitmen. Aku lihat hubungan kalian akan berubah menjadi lebih serius di tahun ini. Kalaupun kamu nggak married di tahun ini, tapi kamu punya komitmen kamu akan married di kapan gitu ya. Ada juga yang tidak di tahun ini, tapi di tahun depan. Oke. Dan ini adalah untuk teman-teman yang tadi seperti aku bilang, sering kali atau cenderung pasangannya itu udah punya pasangan lain. Dan untuk teman-teman yang sekarang lagi ngejalanin hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, kamu kapan ketemu dengan orang yang akan jadi pasangan hidup kamu, atau kapan kamu akan menikah saat kamu sudah bisa melepaskan diri dari orang ini. Ini ada yang cepet banget di tahun ini, ada yang di tahun ini komitmennya atau punya kayak ya oke, deal kita nikah kapan gitu ya. Ada yang kayak jangka waktunya tuh jauh gitu, lama, 3 tahun ke depan. Oke dear, so that's all. Aku harap ini resonate untuk kalian. Kalau ini nggak resonate, kalian bisa pilih file yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.